Pakaian rapi dan sopan untuk sesi dokumentasi. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab dan apabila sudah ada izin dari panitia. Selanjutnya, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat pendaftaran untuk memudahkan pembuatan sertifikat. Selanjutnya, peserta dilarang mencoret-coret layar share screen pada saat acara berlangsung. Yang terakhir, peserta diharapkan tidak keluar WA Group karena pembagian sertifikat akan dibagikan H+3 di WA Group. Acara ini adalah acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang keenam door prize, yang ketujuh penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, para hadirin dimohon untuk berdiri. Aduh. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Ramayani Yusuf, SSOSMM, selaku dosen mata kuliah Seminar Internasional. Kepada Ibu Ramayani, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat kepada Kalula dan teman-temannya sudah melaksanakan webinar hari ini. Ibu bangga banget ya sama kalian sudah berhasil mengadakan webinar yang notabene kalian betul-betul mempersiapkan dengan baik ya. Ibu sangat appreciate banget nih ya sama teman-teman Kalula dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya buat yang lain. Ambil sari-sarinya ya, bertanya pada narasumber, bertanya yang kalian tidak mengerti ya. Ibu yakin kalian akan mendapatkan banyak sekali wawasan, mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, dan Ibu berharap webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, selamat sekali lagi kepada mahasiswa MBIS. Kemudian dengan ini Ibu buka seminarnya. Ya,
Terima kasih Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ramayani Yusuf yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Kakak Lula Ailsa Amanda selaku Ketua Pelaksana webinar. Kepada Kakak Lula disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur atas semua anugerah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, yang kita berikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar kali ini. Saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan selamat datang kepada audiens yang mengikuti webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya ucapkan juga kepada panitia yang di belakang layar yang sudah mempersiapkan ini semua. Dan saya ucapkan juga kepada media partner dan sponsor atas supportnya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Acara ini bertema dan berjudul Peran Mahasiswa bagi Perekonomian Indonesia. Semoga acaranya lancar, terus simak sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Lula yang telah memberikan sambutannya. Dan inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh dosen Politeknik Pisi Ganesha dan pembisnis muda sekaligus tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Kak Trisna Yuda selaku moderator. Kepada Kak Trisna Yuda, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Teh Asti. Selamat siang semuanya. Siap. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Trisna Yuda, bertugas sebagai moderator di seminar ini. Para generasi milenial atau pemuda-pemuda Indonesia dapat sangat bisa untuk memiliki andil besar dalam memajukan perekonomian Indonesia dengan cara mengembangkan manfaat dan merealisasikan ide-ide kreatif mereka. Generasi milenial memiliki peluang besar dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia dengan berbagai jalan dan caranya masing-masing yang memiliki keterampilan atau skill, kekreativitasan, dan bakat yang dimiliki oleh seseorang guna menciptakan kesejahteraan. Baik, mari kita sambut narasumber pertama kita untuk hari ini, yaitu Bu Nunik, pemateri yang memiliki nama lengkap Nunik Dewi Armanik Pramanik, SEMM. Ini lahir di Kota Bandung pada tahun 1989. Mengenyam pendidikan di SMAN 10 Bandung, S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Pasundan, dan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia di STIMA IMMI Jakarta. Pemateri pernah bekerja sebagai karyawati di Bank Bukopin, mengajar kewirausahaan di Stikes Bakti Kencana Bandung pada tahun 2018 sampai 2019 dan menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis Politeknik Piksi Ganesha sejak tahun 2016 hingga sekarang. Kegiatan lain di samping sebagai pengajar menjalankan usaha sejak tahun 2010 yang bergerak di bidang produksi peralatan gelas laboratorium di Chandra Lab Glass dan juga menjalankan bisnis sewa properti perorangan di Bandung sejak 2016. Pemateri juga terdaftar sebagai member dari Persatuan Dosen Manajemen Indonesia PDMI. Pemateri pernah menulis buku bersama rekan-rekannya yang telah terbit pada tahun 2020 berjudul Arsip dan Kehidupan, dan juga ikut berkolaborasi di buku Bunga Rampai Seri Kewirausahaan, Bangkitkan Semangat, Ciptakan Peluang, yang baru terbit pada pertengahan 2021. Dipersilakan kepada Ibu Nunik untuk menyampaikan materinya. Ini sebelumnya
share screen-nya dari saya apa dari moderator? Dari moderator ya berarti? Iya, Bu. Oke. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Ramayani Yusuf sebagai dosen pengampu dan juga tim mahasiswa MBIS mungkin ya DDT selaku panitia atau fasilitator yang telah memberikan saya kesempatan sebagai pemateri dalam webinar kali ini. Dan juga tak lupa banyak terima kasih kepada para audiens, para peserta yang telah hadir secara virtual dan semangat untuk mengupgrade ilmu bersama. Oke, tadi sedikit saya sudah diperkenalkan alhamdulillahnya sama moderator. Saya Nunik Dewi Pramanik, dosen tetap dari Prodi Administrasi Keuangan Piksi Ganesha ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi peranan mahasiswa bagi perekonomian Indonesia, gitu ya. Peran mahasiswa bagi perekonomian Indonesia. Boleh slide selanjutnya ya. Ya. Berbicara tentang peranan mahasiswa, khususnya untuk bidang perekonomian. Mahasiswa di Indonesia masih dirasa belum maksimal atau belum optimal gitu. Padahal mahasiswa sendiri sebagai penerus bangsa, sebagai kaum muda yang dianggap terdidik, terlatih, terpelajar, sangat diharapkan peranannya, eksistensinya, kontribusinya dalam membangun negara ya, terutama dalam bidang sektor perekonomian. Karena bidang sektor perekonomian merupakan sektor yang paling sensitif yang menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Nah, di sini pengertian perekonomian itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan, aturan, atau cara berekonomi. Ya, gitu. Kalau dilihat dari berbagai aspek, pertama misalnya sebagai suatu ilmu ya, yaitu ilmu ekonomi Indonesia, suatu cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan kehidupan Indonesia. Kalau dilihat sebagai struktur ekonomi, yaitu keseluruhan komposisi sektor-sektor ekonomi yang ada pada suatu negara, sedangkan sebagai suatu sistem ekonomi, yaitu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, jadi seperti yang kita udah ketahui, kalau sistem ekonomi di Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran ya, yang sering disebut ekonomi Pancasila gitu. Nah, sistem ekonomi campuran itu berarti ada peranan pemerintah dan juga peranan dari pihak swasta. Pihak swasta itu bisa diisi sama kita sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen atau yang lainnya sebagai pebisnis gitu. Kalau sektor swasta di sini biasanya mengelola sumber daya yang tidak terlalu menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang menguasai hajat hidup orang banyak biasanya sumber dayanya dikelola sama pemerintah gitu. Selain itu, pemerintah juga di sini berperan untuk menentukan arah dan kebijakan dan juga mengawasi sektor-sektor swasta yang memiliki usaha gitu. Kita sebetulnya harusnya merasa beruntung ya dengan sistem ekonomi campuran ini, karena tidak seperti negara sistem ekonomi yang mempunyai sistem ekonomi terpusat seperti Korea Utara, seperti Cina gitu. Itu kita nggak diberi kesempatan untuk berkontribusi. Kita itu hanya semuanya dianggap sebagai pegawai negara gitu ya. Gitu. Jadi semua kekayaan sumber daya alam yang ada itu semua dikuasai sama pemerintah. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, seiring dengan revolusi industri jilid keempat atau industri 4.0 dan berkembangnya teknologi digital, kemajuan perekonomi, persaingan, bisnis, dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan SDA, kini telah bergeser ya ke teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja.
disinilah pentingnya investasi SDM. Gitu. Kenapa sih investasi SDM itu penting? Gitu ya. Kalian itu mahasiswa di sini adalah salah satu cara mensukseskan investasi sumber daya manusia. Gitu. Berdasarkan hasil fakta dan penelitian, kalau Indonesia itu memiliki bonus demografi ya, di mana hampir kurang lebih 53%-nya terdiri dari generasi Z sama generasi milenial gitu. Berarti kelebihannya apa sih gitu ya? Berarti dari situ aku banyak usia muda yang produktif yang menjadi angkatan kerja gitu, dibandingkan oleh penduduk yang menganggur gitu. Mohon maaf kalau di rumah ibu agak berisik ya, soalnya pinggir jalan banget gitu, lagi ada yang ngelas-ngelas gitu. Takutnya mengganggu yang dengar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dengan kelebihan dengan adanya banyaknya 53% generasi muda itu seharusnya menjadi bonus demografi ya, keberkahan gitu buat Indonesia. Karena nanti jumlah orang yang bekerja akan lebih banyak ketimbang jumlah orang yang tidak bekerja gitu. Dan Indonesia sendiri kan sudah kita ketahui memiliki populasi terbesar nomor 4 di dunia setelah Tiongkok, India, sama Amerika Serikat. Nah, dengan bonus demografi tersebut diproyeksikan tahun 2050 nanti Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh di dunia kalau bonus demografi tersebut diinvestasikan dengan baik ya, yaitu jalannya melalui pendidikan, jalannya melalui investasi sumber daya manusia. Oke, slide selanjutnya. Nah, salah satu bentuk investasi SDM itu melalui apa? Melalui pendidikan. Pendidikan dan pendidikan gitu. Penting sekali lah pendidikan itu ya, karena sesuai definisinya saja pendidikan itu adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian, orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, yang istilahnya kuliah lah ya gitu, itu mempunyai penghasilan 25% lebih tinggi dibandingkan yang tidak bersekolah tinggi gitu. Nah, ini berarti dengan pendidikan kita bisa memperbaiki taraf kehidupan kita gitu. Karena secara tidak langsung dengan kita terjun di sekolah yang lebih tinggi lagi, jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, itu akan merubah pola pikir kita, terus cara kita memecahkan masalah ya, problem solving, terus teamwork, dan juga belum slide-nya belum itu ya. Ini kenapa slide-nya back lagi ke mana tadi? Bukan nomor 4 tuh ya. Nah, jadi dengan kalian tuh jangan merasa kuliah itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kadang ada orang yang bilang rezeki udah ada yang ngatur gitu ya, mau sekolahnya tinggi S1, S2, S3, kalau udah ditakdirkan bakal kaya ya mungkin akan tetap kaya ya, mungkin memang ada permainan takdir di situ ya. Cuman melalui pendidikan itu salah satu ikhtiar kalian untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas, menjadi SDM yang lebih berkualitas gitu. Nah, karena di bangku kuliah itu bakal diajarkan gimana sih kita bisa memecahkan masalah dengan baik, cara berkomunikasi dengan baik, leadership yang lebih baik, terus tata krama yang mungkin harusnya lebih baik. Oke, next selanjutnya. Nah, ada quotes dari Insinyur Soekarno gitu ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, di sini betapa pentingnya ya peranan pemuda di sini, mahasiswa dan mahasiswi gitu ya. Gitu. Sekecil-kecilnya peranan mahasiswa itu akan melakukan perubahan yang besar untuk suatu bangsa gitu.
Jadi mahasiswa sebagai kaum yang berpendidikan merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian. Gitu. Ide-ide kreatifnya, inovatifnya dibutuhkan untuk membangun perekonomian. Oke, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang lanjut ke definisi mahasiswa ya. Gitu. Nah, mahasiswa itu terdiri dari dua suku kata, yaitu maha dan siswa. Ya. Maha itu artinya siswa itu artinya pelajar. Jadi mahasiswa itu sama dengan terpelajar ya. Gitu. Kalau dulu zaman SMA kalian masih siswa, berarti hanya masih pelajar. Kalau udah mahasiswa berarti sudah terpelajar. Gitu. Nah, jadi kalau disimpulkan, saya rangkum di sini, mahasiswa itu merupakan para kaum intelektual yang mempunyai basis keilmuan yang kuat sesuai dengan jurusan yang diambil masing-masing, yang berarti kemampuan akademiknya dapat diandalkan sebagai salah satu aset negara, yaitu bermanfaat untuk pemerintah. Nah, jadi di sini mahasiswa diharapkan bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat selama di bangku perkuliahan, bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga bisa terjun langsung ke masyarakat. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, jadi berdasarkan berbagai potensi, peluang, kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepantasnya mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Gitu. Oleh karena itu, kita perlu memahami ya, merumuskan apa saja sih peranan mahasiswa tuh gitu ya dalam membangun perekonomian Indonesia. Oke, berikut di slide selanjutnya ada peranan mahasiswa bagi perekonomian Indonesia. Di sini saya ngambil 4 aja. Sebetulnya kalau di seluruh di sebuah bidang itu peran mahasiswa hampir sama ya. Seperti ini, agent of change, iron stock, social control, moral force gitu. Cuman di sini Ibu lebih ngejelasin ke peranannya untuk ekonominya berdasarkan empat peranan ini. Yang pertama ada agent of change, yang kedua iron stock, ketiga social control, keempat moral force. Gitu. Oke, bisa di next. Nah, agent of change atau agen perubahan lah ya dalam bahasa Indonesianya. Definisinya apa sih gitu ya. Jadi ini tuh kemampuan manusia untuk mengubah pribadi atau sistem organisasi untuk mencapai tingkat output yang lebih tinggi dan aktualisasi diri. Hasil kegiatannya apa sih gitu ya dari agent of change tuh, yaitu perubahan, change ya, yaitu memungkinkan orang untuk berbuat lebih atau menemukan perspektif baru dan lebih baik pada kehidupan. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya, agent of change itu. Contoh peranannya apa aja, peranan nyatanya? Coba di slide selanjutnya. Ya, ini contoh peranannya saya coba rangkum ada 4 ya. Yang pertama, menciptakan ide bisnis baru dan menjadi seorang pebisnis muda gitu ya. Diharapkan mahasiswa itu walaupun belum lulus nih udah bisa menciptakan ide bisnis baru gitu, dan mereka ada pola pikir untuk menjadi seorang pebisnis muda gitu ya, berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diterima saat melakukan pendidikan gitu. Nah, jadi diharapkan nih kalian sebagai agent of change tuh berubah pola pikirnya ya, berubah mindsetnya dari yang awalnya pemburu lapangan kerja, pencari lapangan pekerjaan, menjadi pencipta lapangan kerja gitu ya. Tidak ada ruginya, malah banyak manfaatnya untuk menjadi wirausaha ya. Minimalnya untuk pribadi, jiwa kewirausahaan itu akan melatih kita supaya mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih baik gitu ya, bisa lebih mengenali potensi dan passion diri sendiri gitu, terus bisa
berani mengambil resiko, terus bisa lebih beradaptasi dengan perubahan-perubahan dunia, pekerjaannya tidak monoton gitu ya, gitu. Terus yang pastinya lebih mandiri lah gitu. Dan untuk pemerintah pasti banyak sekali manfaatnya, peranannya gitu. Jadi untuk pemerintah, kalau seseorang semakin banyak orang yang muncul sebagai wirausahawan, sebagai pebisnis, berarti otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka lebih banyak gitu ya. Berarti mengurangi pengangguran. Nah, kalau mengurangi pengangguran berarti taraf kehidupan masyarakat bisa lebih baik ya, lebih sejahtera, daya beli konsumsinya bisa lebih meningkat. Kalau daya beli konsumsi meningkat, otomatis berpengaruh kepada pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga meningkat. Kalau pendapatan nasional meningkat, berarti negara tersebut bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Berarti penting banget ya. Pebisnis itu mempunyai peranan penting untuk memajukan suatu negara. Nah, terus yang kedua, menciptakan produk yang kreatif dan inovatif di tengah masyarakat. Karena ketika kalian berbisnis, ketika kalian bekerja di suatu tempat, kalian harus punya ide gimana sih mengenalkan produk yang tidak akan ditinggalkan sama konsumen gitu ya. Produknya harus unik, produknya harus kreatif, produknya harus inovatif. Karena kalau nggak kreatif dan inovatif ini akan mudah ditinggalkan ya gitu. Seperti contohnya gadget zaman dulu, Nokia sama BlackBerry. Mereka terlalu terlena dengan lakunya produk mereka, tetapi tidak diimbangi dengan kreatif dan inovatif, sehingga ditinggalkan. Mulai hanya sekitar 5-10 tahun mungkin sudah tidak ada yang menggunakan lagi gitu. Kalah dengan Android setiap tahunnya pasti ada inovasi baru gitu ya gitu. Peranan yang ketiga, mengenalkan dan menciptakan ekosistem ekonomi digital di tengah ekonomi kerakyatan. Ekonomi digital itu apa sih? Ya, ekonomi yang basisnya didasarkan pada penerapan komputerisasi, ya. Contohnya udah banyak kayak Gojek, Grab, e-bisnis, terus e-commerce kayak Tokped, kayak Shopee, kayak Bukalapak, terus uang digital seperti OVO, Dana itu salah satu produk dari ekonomi digital. Terus mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk memajukan perekonomian masyarakat, dan selanjutnya aktif dalam kegiatan investasi dan menabung di lembaga keuangan. Kenapa sih investasi dan menabung itu penting? Belum pindah slide-nya. Kenapa sih investasi dan menabung itu penting? Karena melalui investasi gitu ya dan menabung, dana yang tersimpan itu makin banyak ya. Dana yang tersimpan di lembaga keuangan itu banyak gitu. Nah, jadi pemerintah istilahnya bisa menggunakannya untuk bentuk-bentuk investasi yang bisa memajukan perekonomian gitu. Nah, kalau buat pribadi juga sangat bermanfaat gitu ya. Kalau orang terbiasa menabung, terbiasa investasi, berarti dia mempunyai manajemen keuangan yang baik gitu ya. Selain itu bisa merencanakan masa depan yang lebih baik, bisa belajar skala prioritas, mana sih yang harus diutamakan, mana sih yang bisa ditunda gitu. Jadi dan pasti dengan investasi pendapatan kita juga akan meningkat gitu. Nah, itu contoh peranan dari agent of change gitu. Nah, selanjutnya dari iron stock ya, tolong di next juga iron stock. Jadi iron stock itu apa sih gitu ya? Iron stok cadangan ya gitu. Nah, jadi di sini mahasiswa itu dipandang sebagai aset ya, sebagai generasi penerus dari generasi sebelum-sebelumnya gitu, yang bisa memiliki kemampuan dan akhlak mulia dan ketangguhan yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya.
sebagai aset, sebagai cadangan, sebagai harapan bangsa untuk masa depan. Peranannya selanjutnya, di slide selanjutnya, ada 3 yang Ibu rangkum. Pertama, melatih kompetensi dan soft skill sehingga tercipta SDM yang dapat bersaing di dunia kerja. Lalu memiliki etos profesional tanggung jawab atas pengembangan keahlian diri, dan juga menciptakan, bergabung, dan berperan aktif dalam organisasi yang akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa supaya lebih produktif secara ekonomi dan terhindar dari kegiatan negatif, gitu ya. Di poin nomor 1 dan 2 di sini ditekankan ya, SDM yang punya skill, punya kompetensi, gitu ya. Nah, kenapa sih penting ya? Karena SDM yang berkualitas itu dianggap sebagai aset yang sangat berharga untuk suatu negara gitu. Jadi dengan SDM yang berkualitas, kita harap di dalam negeri, kita harap kita nggak perlu lagi mendatangkan tenaga-tenaga asing dari luar gitu, karena di dalam negeri aja udah punya tenaga kerja yang berkompetensi, tenaga kerja yang punya skill tinggi gitu. Dan dengan SDM yang berkualitas itu, pengelolaan sumber daya alam akan berjalan lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih tepat sasaran gitu. Nah, kalian di sini melatih kompetensi dan soft skill gitu. Caranya gimana ya gitu. Melatih kompetensi dan soft skill itu. Caranya ini salah satunya lewat webinar gitu. Berarti yang peserta audiens di sini tuh udah menjalankan peranan sebagai iron stock ya gitu. Karena kalian di sini tujuannya untuk melatih kompetensi, melatih soft skill gitu. Tujuannya supaya menjadi SDM yang lebih berkualitas gitu. Nah, kalau soft skill apa aja? Soft skill tuh banyak. Soft skill itu jadi keahlian dasar yang ada pada diri seseorang untuk bisa terjun ke dunia pekerjaan gitu. Jadi kayak time management, adaptasi, komunikasi, leadership, teamwork dan sebagainya, itu soft skill gitu. Oke, sekarang ke slide berikutnya ya. Social control. Social control itu definisinya yaitu, ini waktunya masih banyak atau berapa menit lagi ya? Ada Bu, sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi. Dan cukup lah ya. Ada 2 lagi yang belum dibahas ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lebih dikit mah Bu. Ya. Ibu ngareng hapelanya capek. Nah, jadi social control tuh apa sih gitu ya? Jadi di sini tuh si mahasiswa tuh dianggap sebagai pengawal ya, kontrol, pengendali segala jenis kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi mahasiswa tuh dianggap sebagai aktor penting dalam mendorong untuk bisa menekan pemerintah supaya mewujudkan good governance gitu ya, pemerintahan yang baik gitu. Tujuan good governance tuh sebetulnya buat apa? Untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, contoh kecilnya aja ya. Next. Di next ya. Nah, melakukan peranannya, melakukan berbagai gerakan kemahasiswaan untuk memfilter kebijakan pemerintah yang merugikan bagi sektor ekonomi kerakyatan. Ini contohnya di tahun 2020 yang lalu saat RUU Cipta Kerja ya. RUU Cipta Kerja itu dipandang sama masyarakat, sama mahasiswa itu terlalu merugikan para buruh, para tenaga kerja, bahkan terlalu menguntungkan para pebisnis gitu. Dan juga pada yang sangat legend banget deh, bersejarah banget itu kasus Trisakti tanggal 12 Mei 1998 ya, itu bisa kekuatan mahasiswa itu bisa melengsarkan pemerintahan Presiden Soeharto gitu. Selama 32 tahun yang sebelumnya nggak ada yang bisa gitu ya. Pejabat-pejabat sendiri, para politikus sendiri itu nggak bisa gitu. Berarti peranan mahasiswa itu wow sekali ya, luar biasa sekali sebetulnya. Jika diasah lagi, jika dioptimalkan lagi gitu. Nah, di sini
peranannya mahasiswa itu menjembatani gitu ya, menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah supaya tetap selaras, tetap seimbang gitu ya, tidak ada ketimpangan, tidak ada kecemburuan gitu. Yang nomor 2, menangkal berita hoax yang beredar di tengah masyarakat yang bisa mengganggu jalannya roda perekonomian gitu ya. Kita tuh sebagai manusia mesti bisa memfilter ya, sebagai mahasiswa maksudnya harus bisa memfilter nih mana sih fakta, mana sih hoax gitu ya. Gitu. Karena melalui hoax itu secara nggak langsung itu pasti berpengaruh sama ekonomi ya. Biasanya hoax-hoax yang beredar itu akan menyebabkan adanya adu argumentasi gitu ya, konflik argumentasi. Kalau adanya konflik argumentasi, berarti biasanya suatu negara kurang stabil ya. Kalau terus dibiarkan ini bisa di dalamnya bisa mungkin ada perang, ada bentrokan gitu. Nah, kalau ada bentrokan antar masyarakat, biasanya investor tuh enggan untuk berinvestasi di negara atau di kota tersebut gitu ya. Gitu. Kalau investor tidak banyak melakukan investasi, tadi kayak sebelumnya di slide sebelumnya saya udah jelasin pentingnya investasi itu bahwa dana yang tersimpan itu akan digunakan untuk pembangunan negara, pembangunan perekonomian. Kalau sedikit orang yang minat berinvestasi berarti pembangunan ekonomi juga akan terhambat gitu ya. Yang ketiga, mendukung program dan kebijakan pemerintah yang berdampak baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Banyak sekali ini ya. Terus mengawasi, membangun dan menilai keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi yang telah dilakukan. Oke, di slide selanjutnya ke poin terakhir, peranan terakhir ya. Peranan terakhir mahasiswa, moral force ini. Sebetulnya ini peranan paling mudah ya buat mahasiswa. Peranan paling mudah yang diaplikasikan bisa setiap hari bahkan ya lewat peranan moral force ini. Yaitu gerakan yang bertumpu pada nurani luhur dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan hati nurani, berdasarkan moral gitu ya. Ini mudah sekali kan ya dilakukan sama kalian. Bisa setiap hari, setiap minggu, setiap waktu gitu. Peranannya apa saja sih? Di next selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 poinnya. Pertama, bersikap jujur dalam belajar, berorganisasi, berbisnis dan bekerja gitu ya. Memerangi praktek KKN gitu ya. Dalam skop terkecilnya aja dulu, jujur dalam belajar, misalnya gak nyontek gitu lah ya. Terus bertanggung jawab ketika melaksanakan tugas gitu ya, disiplin gitu. Terus nanti ketika sudah bekerja atau berbisnis tuh anti korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya. Nah, korupsi itu sesuatu yang sangat merugikan gitu ya, merugikan suatu negara, bahkan negara bisa bangkrut kalau korupsi nggak diberantas gitu. Karena dengan korupsi hutang negara akan semakin banyak, terus kemiskinan akan terus meningkat, akan hilangnya kepercayaan dari masyarakat ke pemerintah gitu. Terus pengadaan barang-barang tidak sesuai spesifikasi, biasanya kalau dikorupsi berarti spesifikasinya di bawah standar gitu ya. Gitu. Dan otomatis pendapatan negara juga akan berkurang karena kalau negaranya banyak kasus korupsi, tadi investor juga pada enggan ya untuk berinvestasi di negara tersebut. Yang kedua, menggelar gerakan charity untuk membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi. Nah, ini Ibu yakin sekali ya, semua mahasiswa di sini pasti sudah pernah melakukan poin nomor 2 ini ya, menggelar gerakan charity untuk membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi, apalagi peluangnya di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang perlu ditolong gitu ya. Nah, jadi manfaatnya apa sih kalau kalian membantu masyarakat ya gitu. Sekecil-kecilnya bantuan moral, material yang kalian lakukan untuk masyarakat yang terdampak atau masyarakat yang lemah secara ekonomi, itu akan meringankan beban ekonomi mereka, dan juga akan mengurangi kesenjangan sosial gitu ya,
akan ada hubungan harmonis antar masyarakat dan satunya gitu. Dan yang ketiga, pengabdian bagi masyarakat daerah terpencil dan tertinggal agar membuka potensi yang dimiliki daerah tersebut. Nah ini, misalnya asal daerah kalian tuh dari kota yang terpencil misalnya ya, yang bukan dari kota-kota besar gitu. Kalian bisa menemukan potensinya misalnya dari kulinernya, dari wisatanya, dari produk yang lainnya gitu. Nah tadi ketika suatu daerah mempunyai banyak potensi, berarti akan mengundang banyak investor untuk mau berinvestasi di daerah tersebut gitu. Nah jika investor semakin banyak, nilai investasi di suatu daerah tersebut semakin banyak, berarti akan membuka banyak lapangan pekerjaan gitu. Satu masalah kecilnya aja sudah bisa diatasi, yaitu jumlah pengangguran juga akan ikut berkurang. Dan peranan yang terakhir, mengadakan kegiatan pelatihan webinar, workshop, seminar untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Nah, berarti tim fasilitator di sini, tim panitia tadi ya, para MC, moderator, dan yang lainnya sudah melakukan peranannya dalam moral force di nomor 4 ini ya, karena kalian telah mengadakan kegiatan pelatihan webinar yang tujuannya pasti untuk mencerdaskan masyarakat. Oke, ini sudah penutup materi hari ini dari saya. Dari slide-slide yang sebelumnya, Ibu mau ngasih kesimpulan. Bonus demografi yang tadi saya bahas ya, dan banyaknya kaum milenial sama Gen Z akan menjadi suatu berkah ketika peranan dari pihak mahasiswa sebagai generasi muda yang terpelajar, terdidik dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan. Terutama peranan tadi sebagai agent of change, iron stock, social control, dan moral force gitu. Dan juga jika para mahasiswa memiliki kompetensi, selalu berinovatif, selalu kreatif, maka kesempatan mahasiswa untuk memasuki dunia bisnis, dunia kerja, atau dunia industri pasti lebih terbuka lebar gitu. Anak-anak bangsa akan tumbuh menjadi pebisnis yang unggul, tenaga-tenaga ahli yang bisa diperhitungkan di negaranya bahkan di dunia, gitu ya. Sudah saatnya mahasiswa mengambil peran berusaha untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, gitu. Karena bagaimanapun yang akan menggerakkan roda perekonomian bangsa itu adalah pemuda-pemuda seperti kalian, mahasiswa dan mahasiswi. Jika visi ini terwujud, maka tentunya akan membantu berkontribusi positif terhadap kemajuan pesat perekonomian Indonesia. Oke, sekian materi yang Ibu share. Semoga bermanfaat ya untuk kalian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama, Ibu Nuni. Ternyata banyak sekali ya peranan mahasiswa bagi perekonomian Indonesia. Langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab untuk pemateri yang pertama. Ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari G. Michael Reinhardt dari Universitas Kristen Duta Wacana. Ya. Izin bertanya, Ibu, bagaimana Indonesia menghadapi perekonomian di era 4.0? Apa saja persiapan yang harus dilakukan Indonesia melalui pemerintahan dalam menghadapi perekonomian di era industri 4.0? Ya. Bisa langsung dijawab, Ibu? Yang kedua apa? Oh, langsung ke yang kedua, Bu. Jadi Ibu nanti mau yang mana dulu yang dijawab gitu? Oh, boleh, paling Bu. memudahkan aja gitu. Yang selanjutnya dari Sinta, Universitas Fiksi Ganesha. Izin bertanya, gimana cara mengatasi perekonomian, apalagi di masa pandemi seperti ini? Ya. Jadi paling Ibu jawab dulu yang mana ya tadi? Sinta ya apa? Sinta ya. Nah, perekonomian di masa pandemi gitu ya.
banyak sekali gitu ya cara mengatasi perekonomian yang melemah mungkin ya di masa pandemi. Jadi kalau di masa pandemi itu kan kita jangan terlalu sering berinteraksi secara langsung dengan sesama orang, sesama manusia gitu ya. Nah, contohnya kalau melemah berarti kita yang tadinya usahanya harus selalu tatap muka harus beralih ke online ya gitu. Beralih ke bisnis online gitu. Karena sekarang semua interaksi di masa pandemi itu berbasis dunia maya, dunia online gitu. Berarti caranya kita kalau mau berbisnis harus pertama melek teknologi gitu ya. Apalagi dengan adanya teknologi sebetulnya lebih memudahkan gitu ya. Lebih memudahkan karena apa? Kalian punya modal sedikit, belum punya tempat usaha, udah bisa jualan, udah bisa usaha gitu. Jadi pertama itu membiasakan bisnis secara online gitu. Nah yang kedua paling kalau terdampak secara keuangan tadi manajemen keuangannya lebih diperbaiki lagi ya gitu. Misalnya kalau emang kalian bukan pengusaha, misalnya kalian hanya karyawan gitu ya, misalnya gitu. Dampaknya itu ada pengurangan gaji, misalnya pengurangan apalagi ada yang bahkan dipecat gitu. Caranya gimana? Ya mungkin tadi belajar memanajemen keuangan dengan baik, skala prioritas, penghematan kebutuhan yang tidak terlalu diperlukan dengan kebutuhan yang mendesak gitu. Tapi intinya mah kalau menurut Ibu cara bertahan di masa pandemi ini supaya perekonomian kita tetap kuat itu dengan berbisnis gitu. Bisnisnya dengan bisnis online gitu. Oke. Sudah cukup atau mau ada apa? Ada yang kurang jawaban dari Ibu? Bagaimana? Bagaimana Sinta dari Piksi? Lagi gak ada Sintanya mungkin. Sepertinya Bu sudah cukup mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saja. Pertama yang selanjutnya apa? Yang mana? Yang Michael Michael ya. Apa saja strategi yang dilakukan pemerintah dalam perkembangan ekonomi digital dan bagaimana strategi pengembangan ekonomi di era pandemi? Ya itu Tadi kayak kata Ibu untuk menghadapi industri 4.0 itu Indonesia sedang memprioritaskan untuk investasi SDM gitu ya. Bukan investasi lagi SDA ya. Investasi SDM berarti melalui apa? Melalui pendidikan gitu ya. Melalui pendidikan. Seperti program-program yang sudah dikeluarkan sama Menteri Pendidikan banyak sekali gitu ya. Itu seperti pelatihan prakerja, terus berbagai beasiswa gitu ya. Terus perubahan kurikulum, terus seperti misalnya di kampus aja sekarang di Piksi bukan hanya belajar lagi reguler mata kuliah yang wajib, tetapi ada juga belajar KSK, belajar lagi apa yang soft skill tuh, yang seperti itulah ya gitu. Nah itu salah satu caranya yaitu melalui investasi SDM gitu. Jadi dan semuanya berbasis digital gitu ya. Jadi diharapkan semuanya menjadi elektronik gitu. Pengurusan apapun menjadi elektronik gitu. Untuk memudahkan seperti untuk membuka suatu usaha sekarang bisa mengurus semuanya melalui website gitu ya, mengurus pajak melalui website pajaknya gitu. Untuk mau membuka usaha juga dipermudah sekarang, bisa lewat e-commerce, e-business gitu, marketplace gitu. Terus aplikasi-aplikasi yang telah banyak ditawarkan ke pasaran semakin banyak ya, yang memudahkan kalian belajar pun semakin banyak sekarang gitu. Oke, apa ada yang kurang masih ditanyakan?
Sepertinya Bu sudah dari Mas Baiklah, apa Reinhardt. masih mau menanyakan atau gimana? Tapi ini Bu ada Widian lagi yang mau bertanya secara langsung katanya Bu. Hendrawan dari Pix. Boleh Bu? Ya, silakan. Persilakan kepada Ehen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin saya mau secara langsung ya Bu, mohon maaf gitu nggak di kolom chat. Ini Bu, mengutip masalah perekonomian di Indonesia ya Bu, tentu tidak mudah untuk dirubah, apalagi bagi kita sebagai mahasiswa gitu. Terus seiring berkembangnya zaman serta teknologi yang semakin canggih, kita harus dipaksa untuk bisa masuk di zaman itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan saya, dipaksa untuk apa? Untuk masuk di zaman itu Bu. Di zaman itu, masuk di zaman itu. Nah, pertanyaan saya mungkin apa yang harus kita persiapkan serta diperbaiki dalam menghadapi society 5.0 gitu, agar terbentuknya ekonomi kreatif. Sedangkan pendidikan sekarang menurut saya cukup rendah gitu, Bu. Oke. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, untuk menjadi, kalau dipersingkatnya, supaya ekonomi kreatif, sedangkan pendidikan di Indonesia masih belum kualitasnya belum bagus gitu ya. Itulah singkatnya lah ya gitu. Ya, karena pandemi ini kan, Bu. Sebetulnya pangkal permasalahan dari pendidikan yang kurang bagus itu berarti SDM-nya masih kurang berkualitas. Mungkin dari segi pengajarnya, segi kampusnya gitu. Nah, di sini pasti poin nomor awal saya balik lagi ya, peningkatan kualitas SDM nomor 1 gitu ya. Supaya kalau kualitas SDM-nya bagus, kalian punya dosen juga pasti yang lebih berkualitas ya, yang punya kemampuan mengajar baik gitu ya, terus menguasai materi-materi pengajaran gitu. Dan juga di kampus-kampus sekarang juga sebetulnya belajar bukan hanya sekedar belajar ya gitu. Ada kegiatan-kegiatan lain di luar pembelajaran regulernya gitu. Seperti yang tadi belajar soft skill, belajar KSK itu kan menambah kompetensi kalian gitu sebagai mahasiswa. Jadi ketika kalian sudah lulus akan bisa siap terjun ke dunia pekerjaan. Yang kedua, harus meningkatkan jumlah pebisnis gitu, kata saya ya gitu. Harus dibandingkan dengan mindset tadi yang ingin menjadi karyawan gitu. Kalau semakin banyak pebisnis, persaingan usaha tuh semakin kuat ya. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba nih, wah jenis usaha ini udah banyak, gimana sih supaya berbeda. Berarti mereka akan terpaksa dan dipaksa untuk menjadi lebih kreatif gitu, menjual sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi tingkat kreativitasnya otomatis juga akan lebih meningkat lagi gitu. Lalu yang selanjutnya mungkin harus banyak investasi gitu ya. Pemerintahnya juga harus lebih banyak investasi. Investasinya baik dalam investasi SDM maupun investasi tadi ekonomi kreatif ya gitu. Jadi membantu misalnya permodalan para wirausaha yang ingin memulai gitu. Jadi kalau investasi dalam bidang SDM itu udah banyak lah ya, tadi saya udah diuraikan kayak melalui pendidikan, melalui kursus, pelatihan dan sebagainya, dan program-program pemerintah, beasiswa dan sebagainya gitu. Nah, mungkin investasi dari pemerintah lainnya untuk meningkatkan wirausaha kreatif ya mungkin dari permodalan gitu ya, kemudahan akses untuk membuat badan hukum perusahaan misalnya tidak rumit lagi dalam birokrasi dan sebagainya gitu. Dan selanjutnya mungkin bisa diperbaikan infrastruktur ya gitu, perbaikan infrastruktur gitu. Jadi sebetulnya kalau contoh kecil, perbangunan di Indonesia lancar aja ya gitu.
Jadi mobilitas orang dari kota ke desa juga itu akan dipermudah gitu ya. Kalau infrastrukturnya juga masih kurang baik, mobilitas orang yang mau memperluas pasarnya, memperluas marketing usahanya juga akan ada kesulitan gitu. Nah, itu dari saya. Mungkin ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu kan contohnya banyak ya, ada fashion misalnya gitu ya. Fashion terus apa lagi? Ekonomi kreatif kira-kira selain fashion, seni-seni seperti gitu ya, kerajinan, craft, film gitu. Nah, itu kan butuh modal sebetulnya ya gitu. Kalau pemerintah memberikan investasi dalam bentuk pinjaman modal, keleluasaan yang banyak untuk mendukung para pengusaha, itu akan menjadi pendorong kita gitu ya untuk bisa memunculkan hasil-hasil ekonomi yang kreatif. Oke, ada yang ditanyain siapa namanya, Hendra ya? Apa ada yang kurang misalnya? Ya, Ibu. Cukup, Ibu. Mungkin untuk sekarang mah lebih ke ini ya, Bu. Kita bukan hanya sekedar menjadi pekerja, tapi menjadi pengusaha kalau misalkan kita melihat kondisi. Ya, mungkin itu ya, Bu. Ya, mindsetnya harus jadi pengusaha gitu. Ya, betul. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Terima kasih kepada audien yang bertanya dan terima kasih juga atas materi dan waktunya Ibu Nunik. Ya. Langsung saja ke pemateri yang kedua, Teh Tiara. Halo, Teh Tiara, sudah masuk? Halo, terdengar suaranya? Ya, terdengar Teh Tiara. Tunggu azan dulu aja ya, biar enak. Ya. Oh iya Teh. Ya. Boleh deh. Ya. Oke Teh, bisa dimulai. Sorry, udah azannya. Terdengar jelas suara saya? Jelas. Izinkan saya memperkenalkan pemateri kedua ini, pemateri milenial kita. Tiara Putri Zulizar adalah mahasiswa Universitas Maranatha sekaligus pebisnis muda di bidang tekstil dan pariwisata. Bisnis tekstilnya yaitu Nur Sinta Abadi dan di bidang pariwisatanya yaitu Bus Nur Sinta Abadi. Biar kita lebih kenal lebih dalam dan lebih dekat kepada Teh Tiara, dipersilahkan. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Zulizar. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Selain saya menjadi mahasiswi, saya juga berstatus sebagai wirausahawan
di bidang tekstil dan di bidang pariwisata. Mungkin maaf sebelumnya kalau misalkan ada suara-suara yang mengganggu karena lagi di pinggir jalan juga ya ini tempatnya gitu. Ini sangat menarik banget ya teman-teman. Webinar kali ini membahas tentang peranan mahasiswa bagi perekonomian Indonesia. Kembali lagi kepada peranan mahasiswa itu sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya oleh teman-teman semua, bagaimana kita membangun self-management yang nantinya akan membangun inovasi-inovasi baru, creative leadership, yang akan membangun inovasi-inovasi baru di ranah bisnis ataupun di ekonomi. Peranan mahasiswa itu sendiri juga enggak hanya sebatas dalam perekonomian saja ya teman-teman, masih banyak hal yang memang mahasiswa ini bisa tekuni gitu. Dan bisa juga menjadi inovasi-inovasi baru gitu, seperti contohnya mungkin kita usaha di bidang tekstil, mencampurkan adanya misalkan sosial budaya, kita campurkan dengan inovasi baru, memasukkan batik misalkan, kan bisa aja ya teman-teman seperti itu. Nah, dari self-management itu sendiri, mungkin dari saya, ketika teman-teman tahu bahwa apa sih yang akan teman-teman lakukan ke depannya, apa sih yang ingin teman-teman lakukan gitu, cita-cita apa sih yang teman-teman inginkan gitu, keyakinan apa yang teman-teman pegang ketika nanti misalkan teman-teman ingin terjun gitu setelah selesainya dunia perkuliahan. Karena sebetulnya bisa dibilang ya, di hidup sebetulnya itu sebenar-benarnya itu adalah setelah kita lulus dari perkuliahan, seperti itu. Jadi karena mahasiswa ini bisa termasuk sebagai insan cendekiawan ya teman-teman, intelijen muda juga, jadi diharuskannya bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang lainnya. Gitu. Membahas tentang kebermanfaatan tidak selalu tentang membicarakan bagaimana kita harus membuat hal yang sangat besar gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan hal yang besar gitu, dampak yang besar untuk membangun perekonomian di Indonesia ini. Contohnya misalkan teman-teman bisa aja tuh membuat suatu perkumpulan, organisasi yang tadi yang Ibu Nunik sudah katakan bahwa mahasiswa ini adalah agent of change ya. Jadi teman-teman bisa tuh ngumpulin teman-teman mahasiswa lainnya nih buat organisasi yang nantinya teman-teman mengelola UMKM di daerah teman masing-masing gitu kan, membantu perekonomian juga apalagi di masa-masa yang seperti saat ini gitu. Lalu ada beberapa hal yang lain juga, walaupun kita mahasiswa ya teman-teman, pembelajaran, pengalaman itu tidak selalu berkaitan dengan dunia kampus. Maksudnya seperti ini, masih banyak hal-hal yang dapat kita peroleh, ilmu-ilmu yang kita peroleh di luar kampus pun. Baik dalam organisasi, ataupun kita bertemu dengan orang-orang yang baru gitu. Misalkan kita di usia muda ini melakukan bisnis nih teman-teman. Ketemu klien, kita ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman pun bisa menjadikan ilmu baru juga buat kita ke depannya yang nantinya akan timbul juga kreatif leadership di tiap tiap masing-masing teman-teman kayak gitu. Dan juga selain hal tersebut, mungkin banyak sekali ya teman-teman, terkadang kita terlalu terfokus kepada diri sendiri, yang mana lupa gitu, lupa untuk memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman yang lain, bagi masyarakat yang lainnya gitu. Jadi pentingnya self-management itu tuh sangat penting menurut saya gitu teman-teman. Jadi kita tahu nih apa tracking yang kita akan hadapi ke depan itu seperti apa, kayak gitu. Apa yang akan kita lakukan di depan, masa depan itu apa. Karena walaupun kita mahasiswa yang mungkin bisa dibilang kayak masih muda lah, yang milenial, yang Z gitu. Tapi pengaruhnya juga sangat luas gitu, sangat besar bagi bangsa. Jadi jangan takut bermimpi kalau misalkan memang teman-teman yakin dengan apa cita-cita teman-teman, kedepannya seperti apa, lakukanlah gitu. Seperti tadi yang quotes yang Soekarno itu, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia, itu benar loh teman-teman gitu. Selanjutnya mungkin
pengalaman mungkin saya ketika saya menjalankan usaha, sembari saya melakukan bisnis, ada pun timing manajemen yang sangat perlu diperhatikan gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau gitu melakukan bisnis, at the same time teman-teman juga kuliah kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikorbankan mungkin. Seperti contohnya waktu mainnya teman-teman nih dikurangi, jadinya teman-teman terfokus kepada bisnis yang teman-teman jalani seperti itu. Bisnis juga sih nggak selalu membicarakan tentang bagaimana offline ya teman-teman, maksudnya kayak kita ketemu langsung dengan klien dan lain sebagainya, tapi bisa dilakukan juga melalui misalkan platform yang ada kayak tadi kan, karena kita kan memasuki 4.0 yang dimana segala sesuatu sudah bertumpu kepada teknologi, jadi teman-teman bisa aja untuk melakukan bisnis ataupun ada inovasi-inovasi baru yang berawal dari misalkan platform-platform yang ada, bisnis, contohnya mungkin Instagram, teman-teman bisa promosiin tuh bisnis-bisnis teman-teman, apa aja nih. Dan mungkin bisa aja kan, itu pun berpengaruh besar gitu buat teman-teman. Dan selain itu juga teman-teman bisa membuka lapangan kerja yang besar gitu ketika teman-teman melakukan bisnis. Nah, jadi tidak selalu membicarakan bahwa bisnis itu kaku, bisnis itu jadi insan bisnis itu kaku dan lain sebagainya, tapi kita sebagai milenial gitu mampu untuk mendobrak hal-hal statement-statement dari masyarakat yang mengatakan bahwa berbisnis itu kaku, pusing gitu. Ya pasti akan ada pusingnya, cuman kalau misalkan kita jalanin dengan have fun dan self management juga yang bagus, time management yang bagus, insya Allah teman-teman juga akan mudah gitu untuk melakukan bisnis dan juga misalkan melakukan juga perkuliahan kayak gitu. Karena soft skill itu kan sangat diperlukan ya teman-teman. Selain teman-teman melakukan pembelajaran di sekolah, teman-teman juga kan pasti ada pengalaman-pengalaman di luar juga yang nantinya akan sangat berguna juga buat teman-teman ke depannya kalau misalkan teman-teman ingin melakukan suatu usaha. Jadi mindset-nya sekarang yang awalnya pencari kerja menjadi bagaimana kita membentuk usaha dan inovasi baru, karena tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, pada masa kali itu banyak sekali inovasi-inovasi baru dari berbagai kalangan, mau milenial ataupun yang di atas milenial, memberikan inovasi-inovasi baru di dalam bisnis yang mana menggunakan platform sosial media juga gitu teman-teman. Jadi sayang banget nih kalau misalkan teman-teman tidak memanfaatkan platform-platform yang ada, dan memang juga hal tersebut juga selain bermanfaat untuk diri sendiri, diri pribadi, teman-teman juga bisa memberikan dampak yang besar juga kepada lingkungan masyarakat gitu teman-teman. Sebenarnya saya pun sama gitu, karena usia yang masih belia juga, masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak hal-hal yang perlu saya pendalami gitu di dunia bisnis, karena bagaimanapun ya tidak ada batasan umur sebetulnya untuk mencari ilmu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman nih yang mau sharing juga tentang pengalaman teman-teman, mungkin ada yang udah buka usaha juga, bisa saling sharing gitu ya teman-teman. Jadi saya ketika saya membacakan materi ini gitu kan, memanfaatkan, sebenarnya saya bawa enjoy aja gitu teman-teman. Kalau misalkan emang ada teman-teman yang mau sharing boleh kayak gitu. Ataupun AA moderatornya mungkin mau sharing gitu ya tentang pengalamannya. Iya, Teh Tiara. Sangat menginspirasi ya. Ini pebisnis muda kita, sekaligus mahasiswa, pasti banyak tips ya Teh. Iya. Teh mau tanya dulu, bisnis pariwisata sama itunya, tekstilnya tuh dimulai dari kapan? Sebenarnya saya tuh melanjutkan usaha sebetulnya. Menjadi usaha yang berawalnya sebetulnya sudah dari lama juga gitu. Oh, itu teh usaha yang dibangun Teteh apa diturunin gitu dari bareng-bareng ayah gitu?
dari keluarga. Keluarga, bareng-bareng. Oh iya. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini ada yang bertanya dari Elsa Patia dari Politeknik Piksi Ganesha. Menurut Teh Tiara, bisnis apa sih yang paling cocok seiring datangnya revolusi industri 4.0? Katanya gitu Teh. Gimana Teh? Izin jawab ya. Jadi sebetulnya bisnis itu bukan mengatakan cocoknya nih apa gitu. Tapi bagaimana fashion teman-teman menggeluti bisnis tersebut. Ya, menggeluti fashion tersebut gitu. Teman-teman misalkan suka di dunia fashion nih, perempuan misalkan skincare, teman-teman bisa lakuin gitu. Dari mulai hal kecil mungkin teman-teman jualan serumnya atau apapun kayak gitu. Jadi kembali lagi kepada fashion teman-teman sendiri, teman-teman maunya kemana nih kayak gitu. Seperti itu, Pak Moderator. Oh iya, Teh Tiara. Udah cukup gitu perjalanan dari saya. Tuh katanya kata Elsa terima kasih Teh Tiara. Ya, sama-sama. Ya, mungkin karena keterbatasannya waktu, Teh. Jadi pertanyaan dicukupkan satu saja. Ya. Untuk yang mengisi absen, boleh sudah di-share dulu. Terima kasih kepada Teh Tiara atas waktu dan materinya. Oke, ternyata banyak sekali peranan mahasiswa untuk perekonomian Indonesia. Mari kita sebagai mahasiswa berperan dalam perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya kembalikan kepada MC Teh Asti. Baik, terima kasih Kak Trisna Yuda yang sudah memandu pemateri kita hari ini. Dan terima kasih kepada pemateri Ibu Nunik dan Teh Tiara. Sangat luar biasa ya ilmunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selanjutnya buat para peserta boleh dinyalakan dulu kameranya. Buat sesi dokumentasi. ISS ya. Pang mencetkan kok kamu. Sesi fotonya. Ya, di dia. FN ya. Error dia. Ya. Yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan dulu. Jangan. Udah ketuin atau ya? Nah, maju dikit. Nah. Boleh dinyalain semua. Ya udah. Boleh buat slide 1 ya, saya pandu. 1, 2, 3. Oke, buat slide 2. 1, 2, 3. Oke. Buat slide ketiga. 1, 2, 3. Buat slide terakhir. 1, 2, 3. Udah? Selanjutnya ada door prize. Jadi sebelum saya memberitahu pertanyaannya, saya akan memberitahu dulu peraturan menjawab door prize-nya ya.
Jadi di sini kalian harus memfollow terlebih dahulu akun Warjok sama sign in ID. Nah, boleh akunnya ditulis di ini di chat. Kalian follow dulu. Nanti jawaban pertanyaannya kalian tulis di komentar akun ini ya, dua-duanya. Kalian komentar di akun Warjok sama sign in di postingan terbaru. Sebentar. Nanti ditulis ya buat akun yang harus di-follow di kolom chat. Nah, ini udah ada nih. Akunnya yang pertama Warjok 19, yang kedua sign underscore ID underscore. Nah, itu ya akunnya. Nanti kalian upload jawabannya di sana di kolom komentar di postingan terbaru. Ngerti nggak? Lanjut ya. Teman-teman, ini adalah pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, bagaimana peran mahasiswa dalam perekonomian Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di masa pandemi ini, menurut Anda, apa yang dilakukan mahasiswa atau generasi muda untuk membangkitkan perekonomian bangsa? Sudah jelas, teman-teman, pertanyaannya? Boleh diulang, Kak? Boleh sebentar. Boleh, Kak? Pertanyaan pertama, menurut Anda, bagaimana peran mahasiswa atau generasi muda dalam perekonomian Indonesia? Menurut Anda, bagaimana peran mahasiswa dalam perekonomian Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, di masa pandemi ini, menurut Anda, apa yang dilakukan mahasiswa atau generasi muda untuk membangkitkan perekonomian bangsa? Di masa pandemi ini, menurut Anda, apa yang dilakukan mahasiswa atau generasi muda untuk membangkitkan perekonomian Indonesia? Sudah jelas, Kak Ehen? Sudah. Sudah jelas ya. Nanti kalian tulis jawabannya di komen akun Warjok sama sign in ID di postingan terbaru mereka ya. Nanti untuk pemenangnya kita bakal umumin di Instagramnya Warjok sama sign in ID. Dan di WA group. Sudah jelas teman-teman? Ya baik. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada media partner dan para sponsor. Ini kami ucapkan terima kasih kepada media partner Hima MBIS, Starting Broadcast, dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Tak lupa juga kepada sponsor kami, ada Warjok, ada Milimerge, ada Sorai, ada Sign In ID, Delaros ID, dan Daranata ID. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara.
Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, buat door prize, dijawab dua-duanya ya. Gak boleh satu, harus dua-duanya. Ya udah, sekali lagi terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah bergabung hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.